Selamat siang sir, nama saya Jofail Gesu Senturi. Saya berasal dari kelas 11 IPA 3, nomor urut 20. Di sini saya akan menjelaskan 4 soal. Yang pertama, apa perbedaan pemimpin dengan dari bos? Nomor 2, tuliskan 3 teori motivasi. Yang ketiga, mencari 2 pemimpin yang memiliki inovasi. Yang keempat, pemimpin yang bersifat otoritas. Yang pertama, perbedaan antara pemimpin dan bos ialah cara pandangnya. Seorang bos biasanya berkata aku, sedangkan seorang pemimpin berkata kita. Seorang bos mengklaim prestasi, sedangkan seorang pemimpin mengapresiasi. Seorang bos menyalahkan, sedangkan seorang pemimpin memberi solusi. Seorang bos memerintah, sedangkan seorang pemimpin meminta. Seorang bos lepas tangan, sedangkan pemimpin ikut terlibat. Seorang bos andalkan kekuasaan, sedangkan pemimpin andalkan kerjasama. Seorang bos ambil keputusan sendiri, sedangkan seorang pemimpin berdiskusi. Seorang bos memperkerjakan bawahannya, sedangkan seorang pemimpin mengilhami mereka. Yang kedua, 3 teori motivasi. Teori hierarki Maslow. Teori ini mengemukakan 5 kebutuhan hidup manusia berdasarkan hierarkinya, yaitu mulai dari kebutuhan yang mendasar hingga kebutuhan yang lebih tinggi. Teori ini kemudian dikenal dengan teori Maslow atau teori hierarki kebutuhan. Yang kedua, teori IRG Aldebar. Teori ini mengemukakan 3 kebutuhan manusia, yaitu pertama, kebutuhan efisiensi, yaitu kebutuhan akan pemenuhan faktor fisiologis. Yang kedua, kebutuhan hubungan, yaitu untuk memilih hubungan dengan orang lain. Yang ketiga, kebutuhan pertumbuhan, yaitu kebutuhan atau keinginan untuk bertumbuh dan mencapai potensi diri secara maksimal. Yang ketiga, teori kebutuhan Maslow. Yang pertama, kebutuhan akan pencapaiannya. Yang kedua, kebutuhan akan afiliasi. Yang ketiga, kebutuhan akan kekuasaan. Pemimpin yang memiliki inovasi, yaitu yang pertama, Gojek. Gojek merupakan perusahaan asli Indonesia yang melayani angkutan melalui jasa Gojek. Perusahaan ini didirikan tahun 2010 oleh Nadiem Makarim. Kemudian yang diberikan oleh layanan Gojek memberikan dampak yang besar bagi perekonomian bangsa. Gojek sudah meluas hingga ke beberapa negara, di antaranya yaitu Indonesia, Singapura, Vietnam, dan Thailand. Gojek memiliki berbagai macam dan jenis kemudahan inovasi yang ditawarkan melalui dari Gokar hingga GoFood, di mana dalam aplikasinya memudahkan masyarakat dalam beraktivitas. Dan yang kedua, Tokopedia merupakan perusahaan teknologi Indonesia yang memiliki misi mencapai pemerataan ekonomi secara digital, didirikan sejak 2009. Tokopedia telah menjadi pelopor transportasi digital dalam negeri. Tokopedia telah bertransformasi menjadi sebuah unicorn yang berpengaruh tidak hanya di Indonesia melainkan di Asia Tenggara. Tokopedia memiliki berbagai macam dan jenis inovasi dalam memudahkan kegiatan berbelanja sehari-hari. Tokopedia didirikan oleh William Taruniwijaya dan Alpha Edison. Dan yang keempat, pemimpin yang bersifat otoriter. Kita ambil contohnya 1, Kim Jong-un. Kim Jong-un merupakan pemimpin yang pernah menjabat sebagai presiden di Korea Utara. Ia pernah mengeluarkan perintah yang bersifat sewenang-wenang dan
membuat rasa takut pada rakyat. Apapun peraturan yang dikeluarkan oleh Kim Jong-un dan memperoleh kontroversi ialah seperti hukuman eksekusi mati, penjaraan, dan kerja paksa. Kurangnya kepedulian terhadap kesehatan masyarakat serta eksploitasi terhadap perempuan-perempuan muda. Gaya kepemimpinan otoriter merupakan gaya manajemen tertua di dunia. Beberapa tokoh dunia yang pernah memimpin dengan gaya otoriter adalah salah satu contohnya Richard Nixon. Gaya kepemimpinan otoriter juga dikenal sebagai kediktatoran, kepemimpinan otoritatif, atau kepemimpinan tirani. Apa itu gaya kepemimpinan otoriter? Kepemimpinan otoriter adalah gaya manajemen menumpukan proses pada posisi kepemimpinan teratas. Artinya, pemimpin sebagai kepala dari organisasi adalah satu-satunya pihak yang memiliki kontrol dalam atau untuk membuat sebuah keputusan strategis. Pemimpin biasanya jarang mempertimbangkan masukan dari anggota kelompok untuk membuat keputusan. Pemimpin memutuskan segala sesuatu hanya berdasarkan pertimbangan pribadi dirinya sendiri. Kepemimpinan otoriter juga memiliki kontrol mutlak atas anggota yang di bawahinya. Itu sebabnya pemimpin sering memandang diri mereka sebagai mesin mobil yang menggerakkan orang di bawah kendali atau perintah mereka. Ciri-ciri kepemimpinan otoriter secara garis keras. Karakteristik dari gaya kepemimpinan otoriter adalah: yang pertama, tidak meminta atau menerima masukan dari orang lain untuk mengambil keputusan. Yang kedua, sosok pemimpin membuat semua keputusan dalam perusahaan, baik skala kecil maupun besar. Yang ketiga, pemimpin mengarahkan atau memberi pandat terkait semua metode, kebijakan, dan prosedur di tempat kerja. Yang keempat, anggota kelompok jarang dipercayai untuk membuat keputusan atau mengerjakan tugas penting. Yang kelima, pekerjaan cenderung sangat terstruktur dan sangat laku. Yang keenam, kreativitas dalam pemikiran out of the box cenderung tidak didukung. Yang ketujuh, peraturan dijabarkan dan dikomunikasikan dengan jelas. Pemimpin otoritarian harus menunjukkan kompetensi dan kecerdasan emosional sebagai berikut. Yang pertama, kemandirian. Yang kedua, bertanggung jawab. Yang ketiga, memiliki keahlian di bidangnya. Yang keempat, ambisius dan gigih. Yang kelima, konsisten dalam bertindak. Dan yang terakhir, kemampuan beradaptasi. Perusahaan yang tepat bagi kepemimpinan otoriter adalah gaya kepemimpinan otoriter masih umum diterapkan di berbagai lembaga yang tertekan tinggi, seperti militer, misi darurat, bisnis konstruksi, restoran, dan perusahaan dengan kuota penjualan yang agresif. Selain itu, kepemimpinan otoriter dapat cocok diterapkan pada bisnis yang membutuhkan panduan tegas untuk melewati krisis atau tantangan. Karena yang pertama itu, departemen atau tim yang tidak memenuhi tujuannya dapat kuartal terakhir. Yang kedua, pergeseran kepemimpinan
dan struktur perusahaan. Yang ketiga, perputaran perusahaan setelah penurunan. Yang keempat, akan mengalami perubahan struktur organisasi secara besar-besaran. Pemimpin otoriter bekerja paling efektif dalam masa pemenuhan tekanan. Berikut adalah beberapa kelebihan dari gaya kepemimpinan otoriter. Yang pertama, arahan dan visi yang jelas. Yang kedua, efektif ketika keputusan harus dibuat dengan efisien dan tepat dan cepat tanpa waktu untuk berkontribusi dengan orang lain. Yang ketiga, mencegah bisnis atau proyek menjadi stagnan karena organisasi yang buruk atau kurangnya kepemimpinan. Yang keempat, membuat individu, kelompok, atau tim tidak kelihatan tenggat waktu proyek penting. Sekian saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih dan selamat siang.